Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamul mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Allahumma sholli alaihi. Di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Khadratul Najah mau mempresentasikan tugas pertama, yaitu kaidah UEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang masalah di dalam bahasa Indonesia. Ejaan memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu berhubungan dengan ragam bahasa tulis. Ada berbagai macam pengertian yang mencoba menjelaskan pengertian ejaan. Pengertian ejaan yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI adalah cara atau aturan menuliskan kata-kata dalam huruf. Sedangkan di dalam Ensiklopedia Indonesia, ejaan adalah cara menulis kata-kata menurut disiplin ilmu bahasa menjadi huruf. Ejaan pada dasarnya adalah aturan melambangkan bunyi bahasa menjadi huruf, kata, ataupun kalimat. Secara umum, ejaan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur penulisan bunyi bahasa menjadi huruf-huruf, menjadi kata, dan kata kalimat. Penggunaan bahasa yang benar menurut salah satu faktor yang sangat penting dalam hal tulis menulis. UEB sangat dibutuhkan di dalam tulis menulis, baik untuk penulisan pelajar maupun pegawai kantor. Selain itu juga UEB sangat dibutuhkan dalam surat menyurat, membutuhkan makalah, membuat skripsi, dan lain-lain. Nomor 2, pembahasan. Dalam kepenulisan seringkali mengabaikan tata cara menulis baik dan benar. Kepenulisan kata tata cara yang baik dan benar sudah termuat di UEB. UEB adalah pengganti dari EYD. EYD digunakan sejak 1972. Namun pada tanggal 26 November 2015, EYD sudah diganti menjadi UEB dalam kurung Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. UEB merupakan jawaban atas kemajuan bahasa Indonesia. Di negeri ini hadir lebih lengkap beberapa hal yang menjadi isi dalam UEB, meliputi penggunaan huruf, penggunaan kata, penggunaan tanda baca, dan penggunaan kalimat atau penggunaan Kata serapah. Penggunaan huruf terbagi menjadi 8, yaitu 1. Huruf abjad, yaitu digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia, terdiri atas huruf A sampai Z. 2. Huruf vokal, yaitu melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Ketiga, huruf konsonan, yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Yang keempat, huruf diftong. Yang keempat yaitu huruf diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, OI. Contoh, AI di posisi awal, Ain posisi tengah, malaikat posisi akhir, pandai. Begitu pula dengan AU dan OI. Yang kelima, gabungan huruf konsonan terdiri dari huruf KH, NG, NY, SY.
masing-masing melambangkan bunyi konsonan. Contoh KH, posisi awal, khusus posisi tengah, akhir, posisi akhir, tarikh. 6. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contoh, dia membaca buku, D-nya besar. Dan kita harus bekerja keras, K di awal kalimat harus besar. Nomor 7 yaitu huruf miring. Dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang ke-8, huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk isi daftar tabel, daftar lambing, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Selanjutnya, A. Penggunaan tanda baca yaitu 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. B. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu dengan ikhtisar atau dasar. C. Tanda titik digunakan untuk memisahkan jam, menit, atau detik. Yang D. Tanda titik dipakai pada penulisan singkatan. Dan lain-lain. Nomor 2. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan, memisahkan kalimat antara kalimat satu ke berikutnya yang didahulukan dengan kata seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan kecuali. 3. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di kalimat majmuk. Digunakan juga untuk mengakhiri pertanyaan yang berupa kelompok kata, dan digunakan untuk memisahkan dua kata satu atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisah oleh tanda baca dan kata penghubung. 4. Tanda titik 2 digunakan untuk pada akhir suatu pernyataan, ungkapan, naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang kelima, tanda hubung atau yang benarnya itu strip tengah dipakai untuk menyambung suku-suku kata yang terpisah-pisah oleh pergantian garis dan menyambung awalan dengan bagian kata yang mengikutinya dan menyambung unsur-unsur kata. Yang keenam, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya dan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 7. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan sebuah kata yang berupa seruan atau kata perintah. C. Penggunaan kata serapan Dalam kurung kata pinjam atau kata pungutan. Macam-macam kata serapan. 1. Adopsi adalah ketika kata asing diadopsi dalam bahasa Indonesia. Contoh, ini contoh formal dari kata formal. 2. Adaptasi yaitu kata serapan melalui proses adaptasi disesuaikan dengan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Contoh, I jadi trailer. 3. Terjemahan proses terjadi apabila pemakai bahasa mengambil di konsep yang terkandung dalam bahasa asing. Kemudian kata tersebut diberi padanan dalam bahasa Indonesia. Contoh, uji coba dari kata try out. Yang keempat, kreasi. Hampir sama dengan cara terjemahan. Perbedaannya terletak pada bentuk fisik yang tidak dituntut sama.
Contohnya spare part. Kata serapan. Kata serapan jadi suku cadar. Kesimpulan. Ya, agar kepenulisan Bisa sempurna dan menjadi baik, perhatikan puebi dalam mengarang kata-kata. Seringkali penulis salah dalam penulisan kata baku dan tanda baca. Puebi intinya sama dengan EYD, cuman Namanya aja yang diganti. dan puebi adalah bentuk kemajuan dari bahasa Indonesia karena di dalam puebi itu lebih lengkap dan terdefinisi. Jika sampai salah dapat membingungkan pembaca, tanda baca sangat penting. Jadi kita harus lebih teliti agar maksud tujuan penulis benar-benar tersampaikan kepada pembaca dan bisa dimengerti. Jangan sampai membaca salah mengartikan, atau salah maksud ya. nanti jadi salah paham. Dari kami kelompok 1, Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang tidak berkenan di hati para penonton, khususnya dosen Mr. Naja, mohon maklumi karena kami baru pertama kali presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu kritik dan sarannya yang membangun untuk kami para manusia-manusia lemah yang butuh sanggaan dari Anda semua.